被武者血落之力群大到封王势力，总共120倍借助力量。至此，终于可以切无羽翼，便可完。果然是眼神。今天飞黄王改变不朽神体变化，他人眼中的缺点，这金甲50亿混元的和兵甲、将甲很像。好神奇，祭坛明。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-187. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Fang dan mode monster tanduk emasnya melakukan pengejaran kepada musuhnya, di mana dalam pertarungan itu, Lo Fang berhasil membuatnya sangatlah terkejut. Meskipun dia sempat melarikan diri dengan pesawat miliknya, namun Lo Fang dan bantuan serangga Zerg bisa dengan mudah menghancurkan pesawat mereka. Kini mereka yang awalnya percaya diri pun mulai menyadari betapa jauhnya perbedaan kekuatan mereka dengan Lo Fang. Pada akhirnya mereka berdua pun telah meninggoy. Kini Lo Fang juga telah berhasil mendapatkan cincin yang sejak tadi dia incar. Hanya saja akibat pertarungan tersebut, Teras Otomat yang sebelumnya bertarung dengan Lo Fang kini telah mengetahui posisinya. Pengurungan pun dilakukan supaya Lo Fang tidak dapat pergi kemana-mana. Pada awalnya Lo Fang percaya diri kalau dia tidak akan diketahui. Namun lama-kelamaan mereka berhasil menemukan keberadaannya. Untung saja Lo Fang masih dapat pergi melarikan diri dari tempat itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke kota Yumei. Ketika hendak ingin melihat pertarungan Lo Fang, mereka seakan-akan tidak memiliki izin untuk bisa mengaksesnya, yang tentu saja membuat semua orang terkejut. Pasalnya mereka juga tidaklah memiliki hak untuk dapat menyaksikan pertarungan itu. Tidak hanya satu orang saja, namun semua orang di sana seakan-akan dilarang untuk melihatnya. Mereka pun bingung apa yang terjadi, padahal status yang Lo Fang miliki tidaklah begitu tinggi. Lantas mengapa ada peraturan ketat yang melindunginya? Akhirnya mereka sadar kalau ini merupakan otoritas yang diberikan langsung oleh Tuan Penguasa Kota Kekacauan. Setelah tahu akan semua ini, lantas apakah mereka masih menolak Lo Fang untuk bergabung dengan Aula Hongmeng? Semua orang pun setuju untuk dapat menerima kehadirannya. Sedangkan di sisi lain, Lo Fang mulai memperlihatkan betapa banyaknya harta yang telah dia dapatkan, yang mana semua itu berasal dari cincin sebelumnya. Di antara semua harta itu, Atuka menemukan hal yang sangat penting. Ini merupakan sebuah fragmen logam yang berasal dari klan Yansen. Kini Lo Fang sudah mendapatkan bagian keduanya. Dia yang mencoba untuk melihatnya langsung menemukan hal yang sangat luar biasa. Lo Fang juga menggunakan kemampuannya untuk masuk lebih dalam lagi, hingga dia pun menemukan hukum yang sangat luar biasa. Ia pun merasa puas karena kini dia telah mendapatkan lebih banyak informasi daripada bagian sebelumnya. Meskipun dia sudah menyelesaikan beberapa bagian yang hilang dari buku rahasia itu, namun dia itu masihlah dapat melihat latihan pada bagian kedua fragmen Yansen. Dalam bagian pertamanya, kekuatan fisik manusia Lo Fang telah berlipat ganda. Bahkan binatang bertanduk emasnya mencapai 1,5 kelipatan perkembangan kekuatan. Lo Fang penasaran kali ini kekuatannya akan berkembang sejauh apa. Ia juga meminta Atuka dan Babata untuk melihat ada harta apa lagi di sana. Mereka pun mulai melakukan pencarian di mana ternyata banyak harta berharga di dalam cincin itu. Salah satunya adalah mimpi cahaya Dewa Kristal yang merupakan warisan utusan. Nilainya sendiri cukuplah tinggi. Selama menunggu, Lo Fang akan mempelajari gerakan kedua dari buku rahasia tanpa nama. Kekuatan fisiknya akan meningkat sebanyak 6 kali lipat. Oleh karena itu, kristal darah akan bisa dirinya serap lagi, mungkin sebanyak 10. Ia akan menjadi prajurit hitam legendaris di benua Swallow. Menghancurkan sebuah planet dalam satu kali serangan bukanlah perkara yang sulit lagi untuk Lo Fang. Selain itu, selama ini berlangsung, utusan Hongmeng telah datang untuk mengajak Lo Fang bertemu. Raja Yichen sendirilah yang mengundang Lo Fang agar dia dapat bergabung dengan aliansi terkuat umat manusia itu.
Tentu saja Lo Fang tidak akan melepaskan kesempatan besar ini. Jadi karena itulah dia akan bergabung bersama klan Hongmeng. Di sana terdapat begitu banyak orang kuat yang akan membantu Lo Fang. Jadi dengan begini dirinya dapat menghindari identitasnya terbongkar. Selama bersama mereka jugalah Lo Fang mengalami perkembangan yang begitu pesat dalam menjalankan misinya. Walaupun begitu bukan berarti Lo Fang akan leha-leha, pasalnya dia harus menjadi lebih kuat lagi. Dengan begitulah dirinya baru dapat memenuhi harapan tinggi dari gurunya. Buku rahasia tanpa nama telah meningkatkan kekuatan fisik Lo Fang sebanyak 6 kali lipat. Sedangkan kekuatan dari prajurit darahnya membuat ia bisa mengeluarkan 10 kali lipat kemampuan serangannya. Bahkan jika ditambahkan dengan tingkat pertama transformasi Dewa Binatang, ini akan kembali meningkatkan kekuatannya. Setidaknya 120 kali kekuatan dari penguasa alam semesta biasanya. Ia tidak akan bisa dibandingkan lagi dengan para penguasa alam semesta lainnya. Ini juga adalah saat yang tepat bagi Lo Fang untuk menyatu dengan armor pemberian gurunya. Dengan armor baru ini, maka kekuatan serangan tempur Lo Fang akan melebihi 10.000 kali lipat dari ranah master lainnya. 之后，我静下心，黑武者血落之力群大到风往势力，总共120倍借助力量。至此，终于可以切无羽翼，便可完全。 Setelah persiapannya selesai, Lo Fang akan mengungkap misteri kota Hongmeng. Kita pun dibawa ke kota Hongmeng, yang mana saat ini Lo Fang tengah pergi ke sana. Tidaklah butuh waktu lama baginya sampai di kastil Hongmen. Ini merupakan tempat aliansi terkuat yang didirikan oleh banyak kelompok etnis sekutu umat manusia. Ini bahkan melampaui 5 kekuatan utama, legendaris dan rendah. Bahkan dia juga memiliki pengaruh yang jauh lebih besar juga. Dalam ribuan tahun pengalamannya, Lo Fang telah banyak mendengar tentang hal ini. Dan baru kali inilah dia melihat kastil tersebut. Pada akhirnya Lo Fang disambut di kota Hongmen. Sepertinya untuk dapat memasuki kota ini tidaklah sembarangan. Karena harus mendapatkan izin tertentu baru bisa masuk kemari. Lo Fang akan dibawa masuk ke dalam alam semesta maya. Ia pun memilih untuk pergi ke kota aliansi konsumen. Di sana terdapat begitu banyak orang dan juga terdiri dari berbagai etnis. Lo Fang disambut dan diberitahu kalau kota ini dibagi menjadi 3 daerah, yakni kota luar, kota dalam, dan istana Hongmeng. Anggota Hongmeng sendiri dibagi menjadi 7 tingkat sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki. 1 hingga 3 bintang berada di kota luar, 4 hingga 6 bintang di pusat kota. Sedangkan Aula Hongmeng berisikan orang-orang yang memiliki 7 bintang. Lo Fang yang memiliki 1 bintang tentu masih berada di kota luar. Kota Hongmeng merupakan tempat bagi semua anggota Hongmeng untuk bisa berkomunikasi dengan mudah. Hanya saja pertarungan di tempat ini saatlah dilarang. Setelah mendengar semua itu, Lo Fang akan berkeliling di kota itu. Baru saja berjalan beberapa langkah, dia langsung bertemu dengan Xing Huan, yang merupakan anggota Hongmeng juga. Xing Huan sendiri merasakan aura yang dirinya kenali, namun dia masihlah belum tahu kalau Lo Fang merupakan sosok yang sering dirinya bantu. Tempat ini sepertinya telah menyembunyikan identitas mereka dengan baik. Jadi tidaklah mungkin bagi Lo Fang untuk memberitahu Xing Huan kalau dia adalah sang monster bersayap. Selain mereka, di sini ada Kaisar Yi-Chan. Ialah sosok yang membawa Lo Fang bergabung dengan aliansi. Yang ternyata Yi-Chan dan Xing Huan ini merupakan saudara, yang tentu tidaklah diduga oleh Lo Fang. Selain itu, Yi-Chan juga mulai memperkenalkan Xing Huan sebagai anggota baru dari aliansi Hongmen. Mereka akan mengajak Lo Fang berkeliling di tempat ini. Meskipun ini hanya kota luar, tapi cukup makmur dan diisi oleh banyak makhluk hidup. Huang Jing serta berbeda dari pusat kota, di mana hanya para master alam semesta saja yang tinggal. Setidaknya ada lebih dari 3 juta orang tinggal di sini. Jadi tidaklah heran mengapa Lo Fang dapat melihat banyak ras yang hidup sangat harmonis. Padahal sangatlah sulit bagi orang-orang kuat hidup berdampingan di tempat yang sama. Tapi kota Hongmeng dapat melakukan hal itu. Sejak mereka datang kemari, maka orang-orang akan melupakan perselisihan dan pertarungan di dunia luar. Ini jugalah alasan Xing Huan bergabung kemari. Ia meminta Lo Fang melihat bintang-bintang di atas sana yang sangat cantik. Ia mendengar bahwa setiap bintang itu mewakili orang-orang kuat di kota Hongmen. Salah satu bintang di sana menyala untuk Lo Fang. 她是我妹妹星幻王，鸿蒙城外城可是相分软将，感觉很神奇。这里有到这里就会暂时忘记是为你而点亮，很美吧？听说。 Yi-Chan juga memperlihatkan anggur paling populer di sini, yang mana orang baru datang kemari harus mencoba hal itu.
Sepertinya Lo Fang tidaklah begitu tertarik dengan hal tersebut. Ia bahkan membayangkan kalau minuman ini layaknya racun yang dulu dimiliki oleh rekannya. Hichen dan Xing Huan memintanya untuk mencoba. Dengan perasaan yang campur aduk, Lo Fang pun akan mencoba mencicipinya. Belum sempat seteguk, wajah Lo Fang langsung memerah yang seakan-akan ia tidaklah kuat dengan minuman tersebut. Hichen dan Xing Huan sepertinya memang sengaja untuk menjahili Lo Fang. Kita lalu dibawa ke kota aliansi Baihu, yang dikenal juga sebagai kota Yubotang, tempat terbaik untuk mendapatkan harta karun. Rumor mengatakan ini dibuat oleh master istana manusia yang tinggal di sana. Di dalam sana, Lo Fang pun diperlihatkan dengan begitu banyak harta karun berkualitas tinggi. Sesaat kemudian mereka bertemu dengan teman Hichen yang dirinya panggil sebagai Kaisar Giok. Hichen pun segera menghampirinya dan mencoba untuk memeluknya, namun tentu tidak dapat dia lakukan. Kaisar Giok menanyakan tujuan mereka kemari, yang tentu adalah memperkenalkan Lo Fang kepada kota luar Hongmen. Setelah saling berkenalan, sesaat kemudian mereka mulai melanjutkan perjalanan. Hanya saja Lo Fang tertarik dengan permainan yang dibicarakan oleh Kaisar Giok. Itu merupakan permainan yang cukup populer. Toko harta karun akan membuka sebuah lelang yang dapat diikuti oleh 10.000 orang. Setiap orang hanya perlu membayar 10.000 dari harga yang ditunjukkan. Hanya saja orang beruntunglah yang dapat membeli harta tersebut. Lo Fang menganggap ini sangatlah menarik. Hanya saja perhatiannya langsung teralihkan dengan Bingji Jiangjia. Berdasarkan informasi, sepertinya itu memang berasal dari klan Yansan. Armor emas ini sangatlah kuat karena mampu melemahkan 90% serangan jiwa dan serangan fisik, tapi cukup sulit dikendalikan. Bahannya sendiri sangatlah kuat, jadi ukurannya tidak dapat diubah-ubah. Sebelumnya, Raja Ponik Hitam mengubah tubuh abadinya agar dapat beradaptasi dengan baju besi emas. Tapi kemampuannya justru melemah dan harus meninggal dalam pertarungan hebat, karena bagaimanapun kendalinya yang cukup sulit. Harganya sendiri cukup mahal, yakni 5 miliar yuan, tapi sejauh ini tidak ada yang tertarik untuk membelinya. Lo Fang sadar untuk dapat menggunakan armor ini harus memahami kode rahasia tanpa nama. Barulah dapat mengeluarkan kemampuan sebenarnya dari armor emas. Orang-orang sepertinya tidak akan dapat mengetahui hal itu. Dengan harta yang sebelumnya Lo Fang dapatkan, mungkin dirinya dapat membeli armor emas itu. Bahkan ia tidak perlu menjual kristal warisan miliknya. Pada akhirnya Lo Fang pun memilih untuk membeli armor tersebut yang tentu saja mengejutkan Hichen dan Xia Huan. Para penjual segera memberikan sambutan hangat kepada Lo Fang karena dia telah membayar dengan sekali transfer saja. 攻击和物质攻击，果然是眼神今天黑皇王改变不朽神体变化，他人眼中的缺点这金甲50亿混元的和兵甲、将甲很像。 Setelah dari sana, Lo Fang juga menyerahkan rampasannya ke Departemen Transformasi Perusahaan Virtual Universe. Sedangkan keesokan harinya, barulah armor emas Lo Fang yang dibeli datang. Kini armornya telah ada 7. Waktu pun tidak terasa dan 30 tahun kemudian, monster tanduk emas sudah memahami kode kedua dari rahasia tanpa nama. Dengan gitulah dia berhasil mengendalikan baju besi emas. Armor ini telah dikenakan oleh monster tanduk emas. Babata sangatlah senang dan ia memberikan nama Wang Zia sebagai bentuk armor baru itu. Kini kekuatan monster tanduk emas akan 100.000 kali lipat lebih kuat dari ranahnya sendiri. Ia juga telah mencapai tingkat puncak kerajaan manusia. Kini Lo Fang juga sudah tidak takut ketika berada di benua Yanji. Selama periode itu juga Lo Fang sudah kembali ke benua Yanjia sebagai Yang. Sudah cukup banyak nama yang Lo Fang miliki. Dan dirinya juga telah mendapatkan beberapa rekan yang selalu di sisinya. Di antara mereka, Hichen dan Xing Huan lah yang paling dekat dengan Lo Fang. Berkat relasi yang banyak, Lo Fang pun baru tahu kalau butuh 6 token untuk bisa membuka menara pengorbanan. Sejauh ini Lo Fang hanya memiliki 1 token saja. Maka karena itulah dia pun memutuskan untuk bersama dengan Hichen dan juga Xing Huan supaya dapat membuka pagoda pengorbanan. Kita pun dibawa ke Yanzuo, sebuah tempat di luar daratan, di mana ada sesuatu yang Lo Fang bicarakan kepada Xing Huan dan Hichen. Tapi Hichen lah yang justru mengejutkan mereka. Pasalnya dia itu memiliki token lainnya. Ia mendapatkan ini ketika melakukan pertarungan dengan serangga Zap. Lo Fang pun diminta untuk mengeluarkan token miliknya, yang mana kedua token ini seketika saja mulai mengalami reaksi. Tidak ingin kehilangan jejaknya, Xing Huan pun menggunakan kemampuannya untuk mengejar kedua token tersebut, yang mana mereka bergerak dengan sangat cepat sampai-sampai Xing Huan harus menggunakan teknik teleportasinya.
Sampai pada akhirnya mereka pun telah sampai ke titik di mana menara pengorbanan berada. Lo Fong bingung mengapa ia tidak dapat mendeteksinya dengan kekuatan miliknya. Padahal pagoda itu berada tepat di hadapannya. Hanya saja selain mereka ada sesuatu yang datang kemari, di mana pertarungan telah terjadi di antara seorang ras manusia berhadapan dengan ras otomat. Lo Fong bersama yang lainnya tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Hanya saja prajurit ini harus meninggoy akibat serangan lainnya. Untung saja token miliknya berhasil didapatkan oleh Xing Huan. Pelaku dari serangan ini tentu tidak bukan adalah sosok yang kuat dan memiliki kekuatan tak biasa. Bahkan Niche melarang adiknya untuk bertindak sembarangan, pasalnya orang itu diakui oleh kekuatan hukum asal guntur dan kilat. Ia tidak bukan adalah Kaisar Changjin yang terkenal di benua Yanji. Kemampuan serang miliknya tidaklah main-main, bahkan tidaklah mungkin dapat mereka hadapi meskipun saling bekerja sama. Kaisar Changjin mulai menampakkan wujudnya. Selain itu ada juga Blackjack dan juga Chivika. Lo Fong yang memiliki dendam kepadanya tentu saja merasa begitu kesal. Tahu mereka memiliki banyak token, Chivika meminta mereka untuk menyerahkan semua itu kepadanya. Serangan langsung saja dilakukan untuk menghentikan Lo Fong dan yang lainnya. Namun semua itu tidaklah semudah yang dikira. Pasalnya Lo Fong bersama yang lainnya dapat dengan mudah menghindari semua serangannya itu. Bagi Lo Fong, bertarung dan Chivika merupakan hal yang tidaklah menyulitkan. Namun yang menjadi masalah di sini adalah kehadiran dari Kaisar Chen Jia. Serangan Chen bahkan dengan mudah dia tahan. Tapi bukan berarti mereka akan menyerah dalam pertarungan itu. Karena jika mereka terus memaksa, maka pertarungan akan terjadi. Chen pun menyarankan untuk bekerja sama saja agar bisa membuka menara pengorbanan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Lo Fong bersama rekan-rekannya sepertinya telah menemukan apa yang mereka cari. Hanya saja ini tidak akan dibiarkan oleh Chivika dan Blackjack. Pertarungan pun telah terjadi di tempat tersebut. Namun Lo Fong tidak hanya akan berurusan dengan mereka saja, namun dengan beberapa musuh lainnya. Sepertinya harta ini sangatlah berarti bagi semua orang. Maka karena itulah membawa harta ini pergi dari tempat itu sangatlah sulit dilakukan. Bahkan terlihat kalau Xia Huan kemungkinan akan menjadi korban dalam pertarungan itu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.